Sederhananya sesungguhnya saya itu punya kiat itu, dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lebih baik menulis jelek daripada tidak menulis. Iya. Saya tuh ini saya tuh disertasi itu karena saya tuh sebelum masuk ke kuliah itu udah komplit proposal tuh 110 halaman udah selesai. Jadi begitu masuk ke Unpad ya udah aman. Nah tapi kalau dari berbagai saya itu orang di rumah kan habis isya udah tidur. Jadi kalau isya jam 7, jam 7.05 itu udah tidur, udah kelar. Jadi jam 2, jam 3 itu udah bangun. Jadi saya itu jam 2 udah mencari mesin cuci itu. Dan beres-beres saya udah bangun. Kemudian, nah, kalau waktu disertasi itu begitu. Kalau malam-malam dengan anak saya, dia baca buku, saya baca buku. Yang itu, yang dibawa ke sini. Ya. Campur, tandain. Ini baca buku, tandain. Jam 3 itu dia depan komputer, dimasukin. Jadi pagi sore, gimana kita mau masukin datanya kalau kita nggak bisa baca gitu ya. Jadi pokoknya di depan komputer ngetik apa aja. Oh salah, biarin aja. Minggu besok ganti lagi. Hari ini salah, ganti lagi. Kalau lagi pun 5 halaman kan aman ya. Tapi kalau lagi malas, jangankan 5 halaman, 2-3 kata aja malas kan. Ada dengerin YouTube kan, nonton YouTube kan kan. Maksud saya, yuk satu aja pesan saya dari sini itu, gak usah panjang-panjang. Lebih baik menulis jelek daripada tidak menulis. Jangan lihat kuantitas jumlah. Jangan lihat kuantitas jumlah. Bapak-bapak di rumah, kalau saya sih punya komputer, jarang pakai laptop. Pasti kalau ibu bapak laptop, simpennya di depan tempat kita itu, buka aja. Bapak tahu Ajumali Ajra itu tidak pernah mematikan komputer, dan komputer jadul yang Ajumali yang udah meninggal kemarin itu kan luar biasa produktifnya. Itu komputernya cerita pembantu dan istrinya itu gak pernah mati. Jadi begitu dia pulang ingat pergi lagi kemana ingat dilanjutin gitu. Ya maksud saya jangan banding lagi. Tapi semangatnya sama percaya saya. Aduh malas. Ngomong dulu anak main-main lagi ketik lagi dulu sana. Nah, pertanyaan Pak, kalau mentok gimana? Bapak tahu cara mentok? Satu lagi, baca. Pokoknya Bapak bawa kuantitatif, mau begitu mentok baca buku. Jangan nonton. Ini kemana? Arah kemana? Ambil buku. Itu pasti nyambung. Percaya ke saya. Pasti nyambung. Asal ini di sini. Nah, jangan aja rasa kayak kamu. Itu bisa kan? 1, 2. Oh iya, di sini nyambung Pak itu. Percaya kan? Apalagi penelitian kualitatif. Nah, makanya salah satu yang paling pusing di kualitatif itu kapan berhenti meneliti? Itu di kualitatif. Satu nangis ketika mau berhenti di disertasi itu. Kenapa? Karena data semakin banyak. Ingat Pak, kualitatif itu semakin jauh, semakin banyak data itu. Kenapa? Baca lagi, baca. Kapan berhentinya? Di kualitatif mungkin pertanyaannya. Kalau kuantitatif jelas, begitu selesai asumsi dasarnya, selesai. Kalau kualitatif nggak bisa, baca buku mantrol, baca buku, gitu. Pokoknya 2. Yang pertama paksakan, Allahumma paksakan. Nah, iya. Ya, jadi Allahumma paksakan. Lebih baik menulis jelek daripada sekali lagi jangan ingat jumlahnya. Harus 2 halaman, 3 halaman. Resolusi 2023 5 halaman, jangan lah Pak, percaya. Udah itu mohon maaf ya, ngomong kosong aja, ngomong sama-sama dengan kami. Percaya, yang penting Bapak menulis. Tapi kadang-kadang di kertas, ingat ABCD, tulis. Ya kadang-kadang langsung cuci juga, istri saya akan bilang, nggak apa-apa, tapi minimal itu muncul. Saya kalau perjalanan ke Bandung kan naik bis, disertasi. Enak inget ya, ini ada kertas ada isi saya, bukan cuci. Ya biarin aja, tapi minimal inget. Satu, ini sekali lagi 3 aja. Pokoknya ini inget pesan saya, lebih baik menulis baik daripada tidak menulis. Kita jangan mikir dulu. Ya, oke, kita masuk ke sedikit materi lah. Saya fokus ke nulis jurnal aja ya, nulis jurnal aja supaya sederhana.
ke introduction. Ya. Nah, Bapak-bapak, yang paling pertama di sini tuh hanya ada 3. Yang pertama apalah data, yang kedua fakta, yang ketiga teori. Ya, ini kunci. Kita mau nulis apa? Kita mau nulis contoh umat Islam setiap hari. Ya, di sini di Republik. Apapun ceritanya, ini nomor pertama. Umat Islam di Lubuk Linggau berjumlah 5 juta orang, 2 juta laki-laki, 3 juta perempuan. Harus ada data. Apa aja di bab 1 itu harus ada data, harus ada fakta. Bapak nggak bisa ngomong kosong itu. Editor dibuat itu. Harus ada data dan fakta. Fakta itu dari lapangan dikaitin jadi data. Ya. Itu pertama ya. Apa aja? Saya menulis bahasa di Musirawas. Di Musirawas itu ada 5 kecamatan. Kecamatan A, B, C, D. Kecamatan A dekat Hulu Sungai, kecamatan B. Dalam kecamatan itu berarti memiliki bahasa masing-masing. Bahasanya adalah bahasa A, bahasa B, dan C. Harus ada data. Data itu pasti memiliki pada daftar pustaka. Nggak mungkin ada data. Bukan disebut data kalau tanpa daftar pustaka. Kalau pakai daftar pustaka, nggak mungkin. Kalau ada kalau ada nulis tentang kondisi Lubuk Linggau, ya tinggal cari aja di Bapeda atau di Bapenas, ya kan? Gampang lah itu. Itu yang pertama. Harus ada itu, Pak. Ini mutlak. Ini wajib kudu ini. Wajib. Fardu ain kudu. Jadi kita harus menunjukkan pada editor bahwa ini loh datanya, bahwa ini loh faktanya. Nah, ini teori ini, Bapak, teorinya bukan dalam teori nanti di kerangka teori. Ini teori dalam penggunaan sekilas saja. Dan bukan teori mendalam, bukan dalam kerangka teori ini atau dalam literatur view, bukan. Nanti bedanya. Jadi teori sebentar lagi. Contoh ini, kerusuhan antar agama. Dalam penemuan Budi Iskandar bukunya ini mengatakan bahwa kerusuhan agama dipicu oleh sentimen bla 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 gitu kan. Dalam bukunya Muhammad Faisal mengatakan, nah itu loh. Sekilas saja. Jadi ada pengantar bahwa saya mau mengkaji kerusuhan agama di sini itu pernah dilakukan oleh Bapak kan. Sekilas saja. Gitu. Kalau di studi agama pakai aturan hadis kan boleh kan? Tapi jangan pernah Bapak pakai aturan hadis untuk fokus, pasti dibuang. Percaya? Ya sekali lagi itu beda ideologi lah, jangan perdebatkan, itu beda ideologi. Ya Pak? Ingat ya, sekali lagi, ini tolong nih. Kalau Anda ngomong kaji apa aja. Nah, saya saudara berlanjut masuk ke literatur review. Ya, ini ada orang yang menyebut literatur review, ada yang menyebut kerangka teoritis, siapa aja kan itu istilah ya. Nah, yang paling gampang memahami literatur review itu, kerangka teoritis itu ini ingat ya, ini adalah contekan Bang. Ini contekan Bang. Jadi kalau ada orang mau ke Palembang atau ke Jakarta, supaya tahu daerah. Orang nelitinya udah nyampe Palembang. Bapak jangan lagi mundur ke Lahat atau ke sini, lanjut dari Palembang kemana tuh? Ke Lampung. Nah, literatur review itu, jadi kalau orang ini dari A, B, C, D, E, F, kita neliti G. Kita neliti G. Kalau udah nyampe orang, oh si A bilang ini, dan Bapak jangan balik lagi ke sini. Tapi lanjutin ke sini ke A bahwa menurut si B, menurut si C, menurut si D, gitu. Jadi literatur review itu bab injekan kita. Kita mau naik ke atas nih, mau naik 10 meter, 1 meter ngecek si A, ngecek si B, gitu. Jadi contohnya gitu. Saya kira menurut kerusuhan, sekali lagi ini supaya gampang aja di Lubuk Linggau. Dalam penelitian Khotimah 2017 dengan menggunakan teori grounded theory pada 2019
menerangkan, bla bla bla. Jadi ini itu intinya satu objek, kedua metode, ketiga teori. Ya, intinya tiga aja. Kalau objeknya sama, teorinya sama, metodenya sama, plagiat. Ya, walaupun yang ini lebih jauh. Kalau saya sih dalam kualitatif itu pernah ada plagiat. Kalau kualitatif menurut saya, tapi editor jurnal Anda pasti akan mencoret. Kalau ada, loh, Budi Iskandar objeknya sama, metodenya sama, teorinya sama, dicoret. Kan ada yang beda salah satu. Teori, objek sama, metodenya berbeda. Metode, teori, begitu. Ya, jadi mencari literatur itu ini tiga. Objeknya sama, Blue Book Linggo. Metodenya sama, etnografi, gitu ya. Tapi teorinya berbeda. Teorinya sama tentang perusahaan sosial. Metodenya sama, etnografi. Tapi objeknya berbeda, saya di Pusi Rawas. Ngerti ya? Gitu, ingat tiga hal aja. Jadi kalau apa yang disebut plagiat kalau sama ini? Bapak pakai objeknya sama, teorinya sama, metodenya sama, ini sama. Ya udah, plagiat. Gitu ya? Tiga hal di literatur review. Ingat sekali lagi literatur review itu injekan, tempat injek. Oh si A udah begitu ya? Nah saya nggak mau A. Oh si B udah begitu, nah saya mau lagi. Si C gitu. Nah, ini ke metode, dan ini ada dan metodologi. Hati-hati ini berbeda. Sorry ya, bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf. Kalau tulisannya saya bagus, bapak nggak usah protes. Pasti itu udah begini. Jadi dulu nggak ada yang tulisan saya bagus. Pokoknya bapak tanya apa itu tulisannya apa? Saya itu dari dulu pasti tulisannya bagus. Bedakan antara metode dan metodologi. Sudah ada di jurnal itu dua hal yang berbeda. Kalau metode itu adalah practical view. Kalau metodologi, filosofi view. Nah, apa sih bedanya? Bedanya paling gampang. Metode ini bagian dari metodologi. Metodologi itu seperangkat. Kalau metode satu atau dua. Makanya practical view. Kalau proses kita saya itu yang nikah, saya diterima nikah bapak dengan seperangkat alat sholat. Ada mukenanya, ada tasbihnya, ada alat mengalnya. Satu kesatuan, seperangkat aturan. Berarti satu kesatuan, bukan satu. Dia akan saling mengikat. Nah, metodologinya ya. Nah, di metodologi itu ada bagiannya metode, gitu kan? Gitu. Di sini ada sebut kalau bapak belajar ada paradigma, ada tipe penelitian, ada teknik analisis data, teknik pengumpulan data, itu kan? Teknik realitas data dan bla 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 bla, objek dasar di penelitian. Makanya hati-hati bapak, makanya harus lihat selingkung jurnal. Dia minta metode atau metodologi, hati-hati. Jadi kalau bapak, saya mau tulis di jurnal Budi Luhur, lihat metode tulisan sebelumnya. Metode dan metodologi. Gitu. Hati-hati. Apakah dia minta literatur review mau minta kerangka teoritis? Kecuali kalau jurnalnya bebas-bebas saja ya. Ya, usahakan ikuti selingkuh, ikuti petunjuknya. Oh, petunjuknya minta literatur review. Bapak, kita harus nulis literatur review. Ada yang nyebut introduction, ada yang nyebut latar belakang, ada yang nyebut pendahuluan. Jangan terserah gue dong penulis karena pemilik jurnal terserah gue dong tolak kan begitu. Harus sangat asas gitu, gampang ya. Nah, hati-hati sekali lagi metode dan metodologi. Nah, pertanyaannya dari sini disebutnya. Apa sih fungsi metode? Metode itu adalah bagaimana alat itu, metode itu kan alat, mengolah bahan kita. Kalau kita mau nebang pohon, mulai pakai sesuatu yang tajam,
silet nih, wah tajam banget nih untuk nebang pohon. Gak bisa. Walaupun silet ini tajam, tapi untuk nebang pohon, gak bisa. Saya mau nguruk jagot, wah yang bagus pakai kanpak. Kenapa kan gede cepat selesai? Ya gak bisa juga. Artinya ketepatan dalam menggunakan alat menjadi kunci editor itu menerima pusat. Anda sekarang analisis mau pakai grounded research, penelitian dari dasar gitu. Tapi ada semuanya udah ada alat-alat, ngapain Anda dari grounded research? Anda mau pakai mau pakai analisis, kalau di komunikasi analisis isi. Ngapain pakai analisis isi kalau bisa pakai kualitatif deskripsi dalam pengertian penjelasan saja. Sederhana aja gitu Pak. Pastikan alat kita itu tepat. Kalau untuk ukur kumis pakai silet, kalau untuk nebang pohon pakai kampak. Nah, pastikan. Karena di sini ada yang hukum, ada ekonomi, ada yang lain macam-macam. Saya tidak bisa masuk satu-satu metode karena berbeda. Tapi pastikan metode itu pas untuk dilakukan oleh kita. Apa aja? Nah, yang ketiga, keempat, itu ada hasil penelitian. Nah, ya, sekali lagi selingkungnya. Ada yang hasil penelitian langsung dengan pembahasan. Ada yang hasil penelitian doang. Hati-hati. Ya, ada yang disebut anak bahasa Inggrisnya ada yang result dan discussion. Nah, kembali. Kalau hasil penelitian itu Bapak Ibu, apa itu hasil penelitian? Hasil penelitian itu semua hasil temuan di lapangan. Pokoknya Bapak menemukan dari apa aja, oke. Mau wawancara, mau observasi partisipan, mau FGD, mau seminar, pokoknya semua hasil temuan lapangan simpan hasil penelitian. Apa aja? Kan banyak kan? Ada apa semua FGD? Silakan. Pak, saya mau seminar, monggo. Pak, saya mau wawancara, silakan aja. Pokoknya hasil penelitian itu adalah semua hasil temuan di lapangan. Mau pakai questionnya mau. Nah, yang kedua, ini berbeda. Oleh selingkuhnya dibedakan. Selingkuhnya dibedakan. Pembahasan dibedakan. Nah, pertanyaannya apa sih pembahasan? Nah, ini Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak dokter yang nggak jadi itu. Ada berapa yang dokter? Pasti di sini. Sudah, itu pasti di sini. Dia nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini, pasti di sini mentok. Udahlah. Kalau dokter yang pada pusing, pasti dokter di sini. Iman itu dari adukan pagi-pagi saya adukan. Udah adukan katanya. Karena di sini. Nah, pertanyaannya apa isinya? Ya, isi ini ketiga Pak. Yang pertama, inti hasil penelitian. Ya, isinya. Yang kedua adalah, nah ini yang paling blending atau campuran antara hasil penelitian plus teori yang dipakai jin. Teori di bab 2. Gampangnya gitu. Bapak-bapak, inilah intinya. Mentok di sini. Udahlah, yang disertasi itu mentok di sini. Ngeblending temuan lapangan dengan teori ini gimana sih? Di sini udahlah, Pak. Bapak mentoknya itu di sini. Saya sudah ratusan, mana saya itu banyak teman-teman yang disertasi itu. Pak Rudi mau konsultasi, ya silakan. Jadi saya itu jadi promotor yang tidak resmi. Unpad yang sahih, silakan. Pasti sudah mentoknya di sini, Pak. Udah, teman-teman. Nah, yang terakhir ini disebut dengan penafsiran atau interpretasi penulis. Ya, kita bahas kan. Pokoknya udah mentok di sini. Udah. Bapak-bapak ini dari sini bagus, mentok di sini dibuang, ditarik. Ya, yang bebas di sini. Jadi kalau bapak-bapak sudah
gampang, observasi gampang kan gitu. Ini data udah banyak begini mau gimana sih? Mau gimana ya kan? Ada kan teori di analisis data kan, display data kan gitu, verifikasi data kan gitu, analisis akhir kan ngerti yang gitu. Nah, caranya yang pertama, Bapak itu kalau sudah ketemu hasil penelitian dituangkan, ingat ya, inti-intinya satu, balik lagi kerusuhan. Oh, kerusuhan itu dipicu oleh sentimen agama. Oh. Kedua, faktor sosial kemiskinan. Tiga, penafsiran agama yang kaku. Gini, inti-intinya saja. Kalau sudah ketemu intinya, blend di teori sini, yang literatur review. Ketika kita menemukan faktor sosial sebagai penyebab kerusuhan, dalam temuan Dudi Iskandar dalam jurnal ABCD disebutkan di Bandung kerusuhan itu faktor sosial juga. Tetapi yang membedakan adalah faktor sosial Lubuk Linggau itu karena kemiskinan, kalau di Bandung faktor sosial karena pergaulan masyarakat. Dari teori. Jadi, sekali lagi Bapak ingat saya, udahlah. Mau kemana-mana di sini mentoknya. Kalau Bapak baca Scopus di sini bertarungnya. Di situ sama, di sini bertarungnya. Jadi Bapak kalau mau lihat disertasi baku, tesis baku ini di sini. Gampang kok. Paling saya juga paling hanya 200 halaman. Gitu lah. Makanya Bapak hati-hati menggunakan literatur review kalau di sini nggak bisa dibahas. Bapak di sini harus komplit. Kalau Bapak ngambil ibu PDF-nya, ini harus komplit. Kenapa? Karena kan di sini jangan judulnya doang, dengan judulnya doang ya nggak bisa loh Pak. Gitu. Ya, sekali lagi Bapak intinya di sini. Di blending antara hasil penelitian dengan teori. Pak, saya nggak mau pakai teori, silahkan aja, tetap aja blendingnya di sini. Di kualitatif itu, jangankan nggak pakai teori, nggak pakai konsep, Bapak ke lapangan jadi itu. Tapi orang, editor jurnal akan hanya blending aja nanti. Anda nemu di sini ada suku terasing. Bapak meneliti bahasa suku terasing. Nanti editor juga akan nanya, emang di tempat lain nggak ada suku terasing lagi nggak? Ada Pak. Kenapa nggak ada bandingkan? Makanya selalu Bapak hati-hati di sini. Udahlah, batu sandungannya itu di sini. Kalau di sini itu gampang. Di sini apalagi ketika Dudi Iskandar bukunya, Faizal jurnalnya itu gampang ini. Selama ada sumbernya aman. Yang mentok tuh di sini. Udah percaya saya. Hari ini Scopus di saya buat dua dari Korea, itu mentoknya sih. Pembahasan agak kurang. Nah di sini jago-jago referensi. Semakin banyak referensi yang pakai, di sini yang pakainya hanya dapat 5 referensi. Di sini ada jadi 20 semakin bagus. Nah sekali lagi kalau, mentok kan dulu ya udah. Pasti ketemu, percaya ke saya. Pasti ketemu lah. Aduh, gimana teori ini? Pasti ketemu, percaya ke saya. Saya itu nggak banyak, paling jurnal internasional baru 11, 2 kali harus Scopus dibohongin juga. Scopus tidak ada, yang pada tahu lah saya dibohongin Scopus. Tapi nggak apa. Gitu. Nah, terakhir kesimpulan. Pertanyaannya, apa sih kesimpulan itu? Sederhana, kesimpulan itu adalah jawaban rumusan masalah. Banyak orang yang salah tentang kesimpulan itu. Jadi kalau rumusan masalahnya di kuantitatif, adakah pengaruh pacaran dengan nikah? Ada, selesai. Kalau di kuantitatif ya, kan tidak. Apakah pengaruh kenaikan gaji dosen terhadap kinerja mengajar atau meneliti? Ada, selesai. Kesimpulannya begitu. Kalau kualitatif, sekali lagi ya, kesimpulan itu
jawaban, rumusan. Kalau rumusan masalahnya 3, jawabannya cuma 3. Itu. Adakah pengaruh? Ada. Kedua, seberapa besar pengaruhnya? 5%, 10%. Gitu. Ini mau, banyak orang yang salah ngambil kesimpulan dari pembahasan, nggak nyambung. Kesini nyambungnya, rumusan masalah di sini. Gitu. Jadi rumusan masalah di sini 1, kesimpulannya 1. Jangan di sini rumusan masalahnya 1, jawab A, kesimpulannya 6. Ya nyambung itu. Gitu ya? Nah ini sederhana aja. Jadi yang pertama tolong ini nih apa? Selingkuh jurnal ya. Kalau selingkuh jurnal itu paham. Supaya Oke. Secara singkat menulis jurnal untuk mana-mana mau sekolah ini kan begitu. Makanya suka ada apa? Imperan kan? Introduction, metodologi, riset, kan? Biasanya kemudian discussion dan kesimpulan. Biasanya imperan. Ya, Bapak mau lari kemana-mana, tetap aja begini. Nah, ini sekarang kuncinya. Karena semakin sini jurnal semakin banyak, tulisan semakin banyak, masalah semakin banyak, bla 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 semakin banyak, kuncinya yang satu. Kuncinya di sini. Keunikan. Jadi bukan masalah besar dan kecilnya, masalah yang teliti di Scopus, tapi pada uniqueness. Teman saya itu orang antropolog, dia dari hutan kecil di Flores itu di Q1. Hutan kecil di Flores gitu. Makanya Bapak yang mencerita, wah menarik itu, bisa menunjukkan bahwa semakin ke hilir semakin lambat. Artinya aliran sungai dengan omongan itu mempengaruhi. Bisa enggak dibuktikan? Gitu. Yang mana aja ngobrol-ngobrol. Gitu. Sekali lagi Bapak-bapak, bukan masalah besarnya, bukan banyak banget wawancaranya, bukan. Dibuat seperti uniqueness. Di Lubuk Linggau, apa yang paling unik? Oh ternyata Lubuk Linggau itu ada sebuah ini aja, ada sebuah aliran agama gitu yang sholatnya menghadap timur, puasanya bulan Muharram gitu. Unik. Padahal ajaran agama itu menghadap kiblat di Indonesia kan ke barat, tapi dia kiblatnya ke timur. Itu menarik ini kesini. Atau ada ibu-ibu pedagang, komunikasinya pakai bahasa Inggris gitu. Padahal itu di Lubuk Linggau. Nggak banyak, ada 5 orang. Menarik itu Bapak. 5 orang pedagang di Lubuk Linggau berusia 50 tahun, kerjanya petani, tapi ketika di pasar mereka berpakai bahasa Inggris. Oh menarik. Jadi sekomplikasi satu. Percaya. Bukan objeknya banyak. Bukan. Unik. Karena di seluruh Sumatera Selatan nggak ada komunitas yang berbahasa Inggris maksimal 50 tahun. Menarik itu. Ya apa aja. Sekali lagi ya, di kualitas itu yang paling utama ya. Uniqueness apa aja? Lagi masalah ini. Nah ini paling cerita tentang jalan-jalan ya. Ya kalau studi itu Ridwan Mukti itu berdasarkan populasi. Semakin besar populasi, semakin besar sama. Kenapa kalau bapak-bapak dengar lembaga survei 1.200 responden, wah seluruh Indonesia, kenapa? Ya sekali lagi di kuantitatif semakin besar responden, semakin besar sampel, semakin banyak. Di kuantitatif terbalik, nggak ada urusan itu. Satu saja, ada teman saya
sekarang dosen di UI, dia di California. Dia tulis tentang kekerasan tradisi feminisme di keluarga. Dia wawancara sama istri dan ibunya. Dia wawancara ibunya, istrinya dan neneknya. Dia masuk itu. Kata editornya, tolong dipotong beberapa bagian supaya jangan terlalu privat. Itu alasannya. Tapi alasan ibunya dan neneknya berbeda tentang feminisme itu. Nah itu. Coba yang silakan punya ibu, istri, nenek. Apa itu? Satu masalah aja, apa aja? Kekerasan seksual. Oh menarik itu Pak. Saya yakin nenek saya dengan bapak-bapak pasti berbeda persepsinya kekerasan seksual dengan istri kita. Menarik itu. Kalau nenek kata ke suami itu harus taat bu, harus taat kan begitu kan? Jangan bantah-bantah kan begitu kan? Tapi istri kita enggak. Contohnya, saya yakin berbeda. Saya sangat yakin. Contohnya, teman saya menggali uniqueness itu. Dia yang, pusing nyari penelitian apa? Enggak usah pusing penelitian Pak. Coba lihat Bapak di situ musuh. Ada penelitian tentang buga sekolah. Katanya kita masukin keyword apa? Plagiarisme terhadap Skopus. Kalau taat, kalau mau, itu jadi jurnal itu. Coba lihat Pak. Dengan kata kunci apa? Perbandingan Google Scholar, Word of Science, gitu. Ini banyak orang yang begitu. Mereka tidak lapangan, tapi mereka hasil dari ambil dari Google Scholar. Tinggal di coding aja. Oh, di Indonesia ada 70, di Malaysia 80, di Filipina 90. Kesimpulannya banyak peneliti yang plagiat. Itu aja, coba lihat Bang. Karena unik. Sekali lagi jangan lu bikin makro, hal kualitatif. Berpikir unik. Contoh. Penelitian bahasa. Kalau ada tiap hari baca saya baca Linggopos. Ternyata di Linggopos itu ada sering banyak kata-kata bahasa ini. Bahasa Linggo. Kenapa Anda nggak sebutin itu? Studi komunikasi. Studi tentang bahasa yang dipakai oleh Linggopos. Itu tinggal dicatat aja. Baru kan, ini bahasa apa? Oh iya, bahasa Linggo. Padahal harusnya dia berbahasa Indonesia. Tapi ternyata ada beberapa bahasa yang kaidahnya dimasukin. Menarik itu. Sederhana tuh maksudnya. Bapak tinggal ya sebulan aja neliti langganan. Bahkan saya di hotel tuh Bapak lihat aja. Jadi Skopus gak masuk. Gak usah sampai setahun lama banget, gak usah. Sebulan juga cukup. Atau yang paling gampang mungkin saya nggak tahu sekarang. Tadi hanya 4 lembar. Mungkin ada rubrik khusus di pos kota. Bapak kalau di Jakarta sekarang pos kota ya. Nah itu ada rubrik Betawi. Di Pikir Rakyat ada rubrik bahasa Sunda. Di Suara Merdeka ada rubrik Jawa. Nah salah satu disertasi yang sering konsultasi saya di Unpad teman saya itu, dia rubrik Pamomong yang ada di Suara Merdeka. Kemarin masuk di Skopus Q3. Gitu. Gak usah mikir capek-capek kok. Muji. Ini koran, ambil koran. Gitu. Bahasa untuk komunikasi contoh ya. Gitu. Ya, sekali lagi tolong pahami. Kualitatif itu karakteristiknya adalah uniqueness, kuantitatif itu sampel dan kumulasi. Oke, kita diskusi aja, jangan sampai saya ada yang ngomong. Kita kan udah sama-sama. Ya ini hanya bu, secara sederhana berisi satu, ya. Inti latar belakang. Yang kedua, nah ini yang sering lupa. Tujuan. Banyak orang yang melalaikan. Tujuan penelitian. Di abstrak itu harus ada tujuan penelitian ditegaskan. Oh, this research aim, gitu kan? Tujuan ini yang paling penting. Banyak orang yang lupa. Yang ketiga,
Risa. Asik. Nah, yang terlibat, tapi ini juga cukup. Ya, kalau Bapak mau namahin, biasanya pada implikasi. Berdasarkan hasil temuan ini, maka implikasi. Penelitian yang akan datang adalah implikasi. Tapi cukup 4 jawaban ini aja. Normalnya ya, normatifnya ini aja. Inti latar belakang. Penelitian ini meneliti tentang kerusuhan agama di Luxembourg yang terjadi pada 28 Desember 2015. Tujuan ini ingin mengungkap latar belakang atau aktor sosial di balik kerusuhan itu. Penelitian ini menggunakan etnografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerusuhan sosial itu dipicu oleh kemiskinan, dipicu oleh cemburu, dipicu oleh kalau Bapak selesai. Tapi kalau mau pakai implikasinya, ya, berdasarkan temuan ini maka pemerintah Lubuk Linggau harus, gitu kan? Atau tokoh agama harus implikasi. Tapi nggak wajib. Ini tuh biasanya nggak wajib. Yang wajib itu Pak. Dan yang sering dilupakan Bapak tahu ini, pasti sering. Saya kalau meriksa saya nggak banyak, hanya 8 lah di zona cinta ya. 1 di zona satu. Itu pasti ini yang sering lupa itu. Makanya banyak, coba Bapak lihat, gaya selingkuhnya kadang-kadang orang akhirnya mau tertinggal, langsung kan riset. Riset ini tujuannya karena dia takut lupa. Gitu. Bapak kalau ini lupa, kadang-kadang langsung dibuang. Ini apa sih riset tuh? Gitu editor itu. Purpose. Tapi kalau tujuan ini untuk mengungkap aktor politik atau aktor kerusuhan, gitu. Jadi Pak aja orangnya. Kalau mau nambahin, implikasi. Kalau yang dapat kita mari tujuh kalau. Nah, apa itu ya? Metode dengan alur metode. Silakan kita lanjutin diskusi tenang aja. Untuk dong. Yang komunikasi, ada komunikasi kok nggak ada yang kirim jurnal ke saya? Di Luhut ada 2, yang Sintang Pak, yang lumayan kan untuk ngejar PKD kan? Etika, ya. Komunikasi ada 2, Bapak kirim aja. Sintang Pak. Nampak, jadi nanti saya udah ngirim ke sini, jadi saya bilang ke pengelola. Kang, izin. Apa ini namanya yang dijelaskan tadi itu bagus ini, sangat mudah sebenarnya dipahami oleh teman-teman. Nanti sudah saya rekam juga, nanti saya share di ini di teman-teman. Apa beda metode dengan alur metode? Apa alur metode? Jadi saya sama Sir John kami mereview beberapa jurnal juga ikut dari permintaan pengelola jurnal itu ada alur metode. Kami kurang paham itu tentang alur metode. Apakah alur metode itu tadi kan secara garis besar Kang Dudi sudah mengatakan metodologi itu besarnya. Kemudian akan ada metode-metode, artinya ada beberapa tahapan. Apakah metode itu, alur metode itu bagian tahapan-tahapan itu? Jadi misalkan kita pertama mengumpulkan data. Setelah data sudah ada, kemudian kita uji data. Kemudian setelah uji data ada triangulasi data, misalnya begitu. Atau apakah seperti itu? Ya, saya pengalaman. Saya itu 2 kali berantem sama editor Skopu. Gara-gara itu, saya nggak mau cerita, tapi ada 104 di operasi perguruan tinggi negeri. Saya bilang, Anda ini, saya tinggi biasanya, Anda ini gimana? Ini ngerti nggak analisis wacana kritis ini? Kebetulan dia jurnalnya politik. Anda ngerti nggak analisis wacana kritis dalam perspektif komunikasi kan? Besoknya datang keputusan, jurnal Anda diterima. Reject. Saya dulu dilawan editor itu. Biasanya, kalau orang ditanya metode itu pasti berkaitan dengan alur. Jadi pasti penelitian ini tipenya kualitatif, gitu kan? Atau jenis penelitian kualitatif.
dengan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang fokus pada how dan what, how dan why. Dua yang dibahas dalam ini adalah pertama tentang bagaimana kerusuhan terjadi dan bagaimana kerusuhan terjadi. Data ini diolah oleh kami melalui wawancara dan observasi. Gitu Pak. Jadi penjelasan itu. Oh, itu yang disebut alur metode tadi. Oke. Sorry, kalau di Sunda malah beda. Kalau di Gampang itu naik tangga. Naik tangga kan bisa bawa pada tangga langsung kan? Gak bisa. Satu, dua, alur metode itu. Jadi Bapak cerita tentang semuanya. Bahwa penelitian ini dilakukan dengan wawancara, sebutkan aja wawancaranya ketua MUI, ketua bla bla bla, sebutkan deh. Semakin lengkap Bapak alurnya semakin bagus. Kalau mau, nah kan kadang udah apa tertangkas oleh pajak miliknya Yuna kan? Iya. Tinggal diisikan. Jadi alur itu Pak. Penelitian itu dilakukan mulai tanggal 17 Februari sampai 15 Desember. Dilakukan oleh wawancara, observasi dan data pustaka. Wawancara dilakukan dengan ini. Tadi analisisnya ini. Itu disebutkan metode dalam pemahaman alurnya ini, tahapan-tahapan. Gitu. Satu lagi Kang. Ya. Kalau metodologi berarti kan kalau kita misalkan tergantung selingkuh sih sebenarnya ini. Misalkan metodologinya penelitian ini menggunakan pendekatan apa namanya itu kualitatif, misalkan begitu kan, pendekatan kualitatif deskriptif. Cukup begitu kalau dia cuma minta metodologi. Harus dijelaskan juga. Oh, harus kita tambahkan. Ya. Jadi objek penelitian ini adalah sekali lagi supaya gampang ya, kerusuhan sosial di tubuh lingkungan. Pendekatan dipakai untuk membongkar ini adalah kualitatif karena Oke. jadi tidak cukup kualitatif, deskriptif enggak. Karena gitu. Karena ini adalah bersifat kontekstual dan dinamis maka kualitatif. Peristiwa ini menjadi unik, ya, adalah uniqueness atau unik hanya terjadi di tubuh lingkungan. Maka pendekatannya adalah Itu kita buat di abstrak juga atau cukup di bawah? Oh, yang itu sederhana aja. Sederhana saja pendekatan kualitatif deskriptif. Udah, nanti penjelasan kita masukkan di metodologi khusus. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Oke. Kecuali kalau editor minta, tolong jelaskan tipe studi kasus. Kan tipe studi kasus itu banyak kan? Ada yang tunggal, ada yang gamma, ada yang bertingkat. Gitu. Tergantung teori siapa yang dipakai. Karena kalau saya nulis buku kualitatif, aku udah habis tinggal 2 biji lagi. Nanti lah kalau saya ulang jadi musuh. Habis nanti tinggal 2 biji lagi gitu Pak ya. Jadi kalau sekali lagi, ini lupa. Jangan pernah beranggapan editor atau reviewer itu lebih pintar daripada kita. Reviewer itu belum tentu hebat dan lebih hebat daripada kita. Percaya saya. Iya. Kadang-kadang ngawur-ngawur itu, makanya saya bilang tuh Opus gua saya berantem. Belagu-belagu aja dia. Karena reviewer itu tidak selalu ilmunya sama. Contoh, hari ini komunikasi. Komunikasinya apa? Beda dong komunikasi massa dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi massa, komunikasi itu bahasanya banyak. Bisa jurnalistiknya banyak, televisi, internet, atau koran. Beda itu Pak. Bayangin oleh Bapak, kita pakai kualitatif jurnalistik, gitu, jurnalistik, jurnalistik televisi. Yang menilainya adalah jurnalis koran, gak nyambung Pak. Sekali lagi ya, kalau Bapak ingat ya, kata reviewer itu belum tentu lebih mengerti daripada kita. Makanya saya sering bilang kepada yang disertasi ini. Promotor itu belum tentu lebih mengerti lebih dari kita, objek penelitian. Kalau saya bilang ke Pak, kita nelitinya aqua, promotor itu sama nelitinya air, tapi dia mereknya ini. Kan beda. Airnya sama, tapi yang satu wins, yang satu aqua. Jadi yang mengerti aqua kan kita. Gitu. Jadi jangan anggap sekali lagi reviewer lebih jago pada kita.
Kemarin sebenarnya kualitatif konanya sampel lagi kayak. Ya betul itu Kang. Kami mereview kedokteran kan. Iya. Iya, betul. Jurnal internasional. Ya. Oh, lewat. Mungkin saya Ya. Ya. dalam review jurnal juga kan. Jadi sebelum alur metode itu ada ethical clearance. Nah, Ya. Nah ini kadang-kadang bingung tentang ethical clearance nih. Apa yang mesti isi daripada ethical clearance nih? Iya. Ya, dalam review itu. yang pertama udah pasti. Yang pertama sudah pasti cek plagiarisme. Oh, Itu udah pasti. Itu yang plagiarism. pertama itu. Etikal itu berkaitan ini. Oke. Ya. Jadi kan nah, saya kemarin kan rata-rata maksimal 20 Mm-mm. plagiarisme yang pakai lah. Mau itu Turnitin, mau apa? Kalau di kampus di luar Turnitin. Gitu. Yang pertama deklarasi itu pasti plagiarisme. Ya. Oh, itu saya cek ini. Ada apa dah? Mm-mm. Ethical clearance. Itu udah pasti, hormati. Yang lain juga biasanya berkaitan dengan sponsorship dana. Makanya suka ada deklarasi kan di bawahnya penelitian ini tidak menerima dana dari manapun. Declaration of author. Tapi dia tergantung selingkuhnya. Jadi kepentingan kan di situ dan cuma LPDP mahasiswa LPDP ini coba di jurnal-jurnal masih di bawahnya tuh. Penelitian ini dibiayai oleh LPDP nomor segini kontraknya coba Bapak pilih. Karena wajib mereka harus begitu. Tapi yang pertama pasti plagiarisme. Plagiarism. Dan declaration of plagiarism. Yang kedua masalah conflict of interest yang tadi. Kepentingan. Jadi di dalam ethical clearance itu di biasanya bahasa yang awal dia katakan itu untuk clear dalam etik itu penelitian ini tidak pernah diteliti sebelumnya atau sebelumnya. Ya itu kan banyak kan. Yang pertama pasti penelitian ini adalah belum pernah diteliti oleh orang lain. Ya. Kedua belum dipublikasikan. Ketiga tidak sedang dipertimbangkan untuk Ya. tapi itu normatif sesungguhnya itu turunan-turunan dari declaration plagiarism aja. Makanya kalau ada dua orang nulis kan, kalau dua orang nulis itu biasanya atau dua orang tiga orang biasanya ada jurnal yang bilang sebutkan kontribusinya, Ya. ya kan? Penulis pertama A, kontribusinya membuat konsep umum. Kontribusi nulis dua menerjemahkan. Ketiga ada Yang ketiga, pendanaan. Pendanaan. Jadi pendanaan di-cover oleh kami bersama. Setiap orang meng-cover 10%. Ya. Coba Bapak, selingkuhnya beda-beda. Coba, ada yang sampai 30 kan menulis itu. Oke. Ada yang tidak pernah lebih dari 3, ada yang sama. Coba kalian pernah jelas ketemu. Ada yang 30 itu penulis. Yang bilang gimana? Yang tidak apa-apa. Tolong dipahami, pokoknya karena kita yang berkepentingan maka tolong ikuti. Minta declaration of ethical declaration, ikuti. Minta declaration of conflict of interest, ikuti. Taat. Gantung selingkuh. Nah, satu lagi nih Kak, Ya. yang agak sulit mungkin seperti yang dalam pembahasan itu. Hah? Dalam literature review dengan hasil penelitian itu blendednya itu agak susah. Ya. Nah, kemudian kalau sudah ada blended, kemudian kita kalau S3 itu ada novelty-nya. Nah, untuk mensinkronisasi antara literature review dengan hasil, kemudian novelty itu bagaimana? Membalance-nya gitu kan, menyeimbangkan itu. Kalau gampang banyak orang yang cepat selesai dari sini. Karena ya saya itu blended ya. Yang paling pertama, ini kan ibarat air, yang satu air panas, yang satu kopi, dicampur, jadi kopi kan? Dua hal yang berbeda kan? Baru kan? Sama sesungguhnya dengan di sini. Ketika terjadinya contoh lagi kerusuhan, menurut penelitian Budi Iskandar
Ya, kerusuhannya itu kebanyakan dipicu oleh faktor agama. Ketika Bapak neliti, ternyata di sini muncul bahwa hasil penelitian faktor ekonomi, gitu ya? Ya. Contoh aja. Nah, Bapak disebutkan agama dengan ekonomi. Gimana kemudiannya? Yang paling gampang pasti muncul faktor agama dan ekonomi. Apa itu? Mungkin orang miskin yang bodoh, mungkin orang beragama tapi tidak kontekstual. Pasti begitu itu. Blend itu pasti begitu. Yang satu agama, yang satu ekonomi. Apa campuran agama dan ekonomi? Orang yang beragama tapi miskin, atau orang miskin kemudian tidak beragama, atau orang beragama ya penafsirannya jelek. Gini aja. Ini novel itu. Sekali lagi ya, dalam konteks kualitatif jangan berpikir makro. Kualitatif itu tidak disediakan untuk penelitian makro. Ingat ya, selalu kualitatif itu uniqueness. Ketika Bapak di sini kita menemukan bahwa contohnya orang miskin yang penafsiran agamanya rigid. Nanti ada orang penelitian lagi ternyata orang miskin atau orang kaya yang penafsirannya sempit. Begitu. Ingat ya, kualitas itu pokoknya bikin uniqueness. Jangan pernah berpikir makro. Iya. Gitu pembelajarannya susah. Kalau gampang sih banyak orang yang bisa. Kang, kalau mixed method gimana nanti kalau dia ketemunya di mixed method? Menggunakan metodologi penelitian yang campuran. Mix. Ya, mix. Mix ya mau mix. Mix method. Dia mau pakai mix. Iya. Semangat Pak mix. Ada beberapa prinsip dari mixed method ini. Saya nggak pakai. Yang pertama, ini mixed method itu ada orang yang berpikir bahwa harus kuantitatif dulu, kemudian dia kualitatif. Ini paling umum begini. Jadi ketika kita kerusuhan, saya gampang aja. Kerusuhan, hasil survei kerusuhan kita itu ternyata dipicu oleh agama. Faktor terbesar dari kerusuhan adalah agama. Gitu. Nah, Bapak, kita mau di metode agama yang tidak pengantar di sini. Mau siapa diambilnya? Tokoh agamanya, masyarakatnya, ajarannya, kitab sucinya, atau apa yang mau dikualitatifkan? Pak, saya mau tokoh agamanya, berarti tokoh agamanya. Pak, saya mau pemeluknya, berarti pemeluknya, masyarakat awam biasanya. Pak, saya kitab sucinya, siapa tahu kitab sucinya yang bermasalah. Pak, saya mau ajarannya, siapa tahu ajarannya. Silakan aja. Normatifnya begini kalau mixed method. Tetapi ada yang paham bahwa di kualitatif bisa dikuantitatifkan. Ya bagaimana? Contoh, gampang. Contoh, ketika Bapak di kerusuhan, dari kualitatif ke kuantitatif. Bapak di sini menemukan bahwa pemicu kerusuhan, contoh aja ini, adalah pemuka agama. Karena tentang pemuka agamanya ngomporin, gitu lah contohnya. Contoh aja. Bapak bisa dikuantitatifkan, bisa. Tinggal apa-apa buat survei tokoh agama. Tinggal buat aja tokoh agama. Islam boleh, mau Kristen dengan campur boleh. Tokoh agama benar, tokoh agama secara angka, silakan. Oh, ternyata hasil kami masyarakatnya yang bodoh-bodoh, berarti masyarakatnya yang dikualitatifkan. Kalau dari sini menemukan dulu intinya, kalau di sini menemukan dulu pemicu. Gitu. Silakan aja. Nah, tetapi rata-rata orang di sini, karena ini lebih gampang. Ini lebih gampang. Begitu kesimpulannya adalah pemicu utamanya tokoh agama, ya paling gampang ini. Kita ambil aja yang paling atas, yang paling bawah biarin aja.
survei kan di survei lagi pilpres itu ada opini publik, ada dua. Yang kedua ada key opinion leader. Bapak yang untuk presiden itu pasti dua. Yang pertama opini publik, yang kuantitatif. Kemudian jadi key opinion leader yang kuantitatif di kualitatif kan. Gitu. Boleh cari kulit aja kalau survei. Gitu. Ya, Pak? Gimana? Masih nak mix pakai? Masih. Masih. Terima kasih Pak. Ya, ya. Menarik diskusi dari kita juga. Kebetulan aku mengajar di bidang hukum, jadi kaitannya dengan tulisan bidang hukum. Tidak sedikit jurnal-jurnal tulisan hukum ini kan menjadi argumentasi hukum bagi tulisan-tulisan yang lain. Kemudian kaitannya dalam penulisan jurnal. Sekarang ini kan ada dinamika perjalanan hukum, Pak. Jadi ada tagline no viral no justice, gitu ya. Tidak ada keadilan. Nah, saat ini kita mau bertulisan penelitian, maka mungkin supremasi opini publik dalam penegakan hukum pidana. Dulu ada yang begal gitu kan, kemudian karena membela diri, ya kan, yang begal tadi dibunuh, kan itu sempat viral di TikTok. Nah, kalau secara hukum kan dia harus dibawa dulu ke pengadilan, hakim memutuskan dia salah, tapi tiba-tiba karena ada intervensi dari Mahfud MD, itu yang tadi tersangka, orang yang dibawanya bebas tanpa dibawa ke pengadilan. Nah, dalam konstitusi hukum kita itu kan tidak digunakan. Nah, bolehkah kami misalnya menulis ingin membawa adanya perubahan dalam hukum, ya, ada dinamika baru gitu, bahwa opini publik itu bermain, netizen ini. Nah, itu sementara di posisi hukum kita itu sudah selesai dengan negara itu negara hukum. Itu bagaimana Pak membedakan itu? Yang pertama, ini sesungguhnya cara kehidupan aja Pak. Ini sederhananya begini. Ya sederhana aja yang dibantu kami. Pikiran kita, teori kita, hasil penelitian kita, itu pasti A to B, lurus itu. Ya tadi, Indonesia negara hukum harus taat hukum. Pasti itu begitu, yang karena di hukum, di ekonomi itu tidak. Ekonomi kita gotong royong, sesuai dengan pasal 3 udah begitu aja. Di pers, kalau juga adalah penegak independen objektif, sesuai dengan pasti begitu Pak. Nah, tugas kita itu, tugas penelitian itu di sini. Kita mau ke sini itu tidak ada yang lurus. Pasti ayam, lurus, muter balik. Kita sama kehidupan kita ini. Cita-cita kita punya mobil. Nabung 1 juta, dapat bayar utang lagi, nabung lagi. Pasti begitu Pak. Ya. Nah, penelitian itu Pak berbicara tentang step by step ini. Nah, Bapak tadi bicara tentang penegakan hukum. Kenapa mesti ikut campur Mahfud? Berarti dia kan interpretasi hukum. Ya, artinya Bapak boleh meneliti tentang ucapannya Pak. Mungkin Bapak bisa meneliti dari netizennya. Mungkin Bapak bisa meneliti tentang polisinya. Makanya penelitian ini selalu berkaitan dengan step by step dari sebuah teori. Teori yang A ini, B ini pasti dari awal. Makanya saya hanya satu aja Pak penelitian. Kenapa penelitian bagus? Kan fokus. Nah, Bapak ngomong tentang Mahfud. Semakin banyak teori data tentang Mahfud, semakin bagus. Gitu. Jadi jangan berpikir dari A ke B yang enak banget, yang ujungnya lurus gitu. Kayak kita ya, saya mau masuk surga, itu lurus tuh. Tapi mau masuk surga tuh tiba-tiba nggak sholat lagi, doa lagi, terus lagi korupsi, itu kan begitu aja.
turun lagi. Nah, kita itu berjuangnya di sini. Silakan aja. Mau bapak pakai apa, mau objek penelitian apa, yang penting gitu. Bisa kan? Yang penting fokus aja. Apa itu artinya fokus? Artinya fokus itu bapak kita menyimpan sebuah objek penelitian dibungkus oleh berbagai data yang kita miliki. Bapak mau fokus nggak punya apa? Data dan faktanya ya nggak bisa. Wah, kayaknya ini dokter kandidat semakin ceria. Bapak mau jurnal apapun pasti fokus intinya. Jangan hari ini bahwa di judulnya udah pelanggaran hukum mahfud, misalnya gampangnya. Di bawahnya udah masuk ke netizen, masuk ke polisi, ya repot apa? Pokoknya kalau dari awal polisi mahfud sampai ke kesimpulan mahfud. Fokusnya. Walaupun di situ ada satu sedikit polisi, ada sedikit tentang netizen, tapi fokusnya tetap tidak. Kayak sebenarnya kayak kita mau masuk surga, fokusnya ibadah ya, masa sekali-kali korupsi, jika istri, gitu ya, mau poligami, ya gitu. Biasa aja, tapi tempat lagi, maju lagi, gitu aja. Tapi selalu kita fokus bahwa tujuan kita adalah berbicara tentang peran makhluk. Satu lagi. Ya. Jadi di penjelasan sebelumnya Bapak menegaskan bahwa kalau kualitatif ya, itu panjang. Kualitatif. Ya, betul ya. Sementara kita nulis itu kan tema besarnya dari judul. Mau kemana kita itu sudah terframe di dalam judul kita. Sudah tahu kesimpulannya bagaimana. Kaitannya itu gimana? Tadi kan Bapak menegaskan juga bahwa judulnya tentang makhluk, maka hasil akhirnya juga tentang makhluk. Iya. Yang penjelasan bahwa kualitatif itu ujungnya panjang itu gimana? Ujungnya panjang. Ya, maksudnya gimana ya? Oh, itu ujungnya. Iya gini. Ingat ya, penelitian kualitatif, karakteristik penelitian kualitatif itu adalah dinamis. Tidak ada ujungnya itu kualitatif. Ya. Kalau kuantitatif, Bapak selesai. Simpulan. Seperti gini, pengaruh gaji besar terhadap semangat dosen, hasil survei, datanya sih kita selesai. Bapak tuh bisa bertanggung lagi. Ya, contoh di sini, pengaruh beragama terhadap cita-cita masuk surga. Segini aja ada berapa? Ada 20. Ya udah 20 aja. Bapak nggak bisa jadi 23, 25. Hanya segini. Data kuantitatif. Bapak nggak bisa ditakuti. Karena sudah ada. Dan itu kan berangkat dari asumsi dasarnya. Kan kuantitatif itu salah satunya adalah menguji teori kan. Teori itu intinya adalah asumsi dasar. Gak ada teori tanpa asumsi dasar. Nah, kualitatif itu Pak, kenapa panjang, pusing, mikirinnya? Karena dia akan terus berkembang. Begitu Bapak selesai mahfud, selesai. Begitu Bapak lagi leha-leha, titit mahfud meminta maaf lagi gimana? Mahfud klarifikasi terhadap pernyataan Bapak gimana? Kan pusing kan? Mau dimasukin, udah capek, tidak dimasukin. Ini adalah update data, Bapak mau gimana? Tapi kita harus memutuskan kita berhenti atau maju. Iya kan? Jokowi, SMK, bla 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 bla, bohong SMK, nggak bohong. Jokowi berbohong tentang SMK, bla bla bla, selesai kan? Tinggal dikirim ke jurnal. Ternyata lagi leha-leha konferensi pers, Jokowi mengatakan SMK sudah diproduksi lagi, ini sudah jadi. Bapak mau gimana? Pak nggak bisa gitu. Bohong lagi kualitatif itu. Itu. Jadi apa yang disebut panjang itu begitu Pak? Karena dia dinamis. Beda dengan kuantitatif. Kalau kita di situ aja, sampelnya kalau kayak saya di lembaga survei, penduduk Indonesia, populasinya penduduk Indonesia yang bisa memiliki hak pilih. Sampelnya 1.200 berdasarkan rumus Shopee. Jadi yang penduduk Indonesia yang ada di Malaysia nggak masuk karena wilayah Indonesia. Karena memberi hak pilih berarti yang belum 17 tahun tidak bisa. Kuantitatif jelas. Oke, sedikit ini kuantitatif.
Rigid. Makanya disebut rigid, kaku kuantitatif. Rigid. Kalau kuantitatif itu batasnya apa sih teori? Teori itu pasti berangkat dari asumsi dasar. Contoh yang paling gampang itu asumsi dasar itu gitu. Bapak pernah pasti, saya pahami komunikasi. Bapak pasti dengar tentang teori agenda setting kan? Wah itu kan agenda setting media gitu kan? Nah teori agenda setting itu salah satu asumsinya adalah bahwa media kuat, masyarakat lemah. Salah satu asumsi dasar, ada beberapa asumsi dasar. Asumsi dasar kata teori ini, asumsi agenda setting itu media kuat, masyarakat lemah. Jadi apa yang diberikan oleh media, masyarakat akan menerima. Begitu kan kata asumsi dasarnya. Nah ini, kalau Bapak kuantitatif ini dicek pakai survei. Betulkah masyarakat ini lemah, medianya kuat? Survei. Oh ternyata tidak, sekarang udah berubah. Seberapa kuatnya? Oh mungkin yang biasanya 100%, ternyata cenderung bergeser, jadi 20%. Nah ini pakai survei. Gitu, ini salah asumsi dasar. Saya nggak tahu di teori di hukum, teori di ekonomi atau teori lain. Tapi kalau kuantitatif pasti harus menguji teori salah satu. Apa yang diujinya ya asumsi dasar? Gitu. Grand teori. Ya, asumsi dasar. Asumsi dasar. Asumsi dasar itu yang sesuatu yang membentuk teori. Suruh Pak Prof. Gitu Pak. Silakan lagi. Grand teori yang mana? Grand teori yang mana? Iya. Masyarakat lemah. Iya, dia grand teori ada asumsi dasar. Ayo Pak, ini